Indonesia sedang mempersiapkan generasi emas 2045. Banyak hal yang harus dibangun, banyak persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya masalah kependudukan. Dari data World Do Matters 2021, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ledakan jumlah penduduk ini akan menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari stunting hingga tingkat kualitas sumber daya manusia. Mendapatkan perhatian serius untuk segera diatasi, tentu banyak hal yang telah dilakukan oleh BKKBN, mulai dari strategi menekan jumlah penduduk hingga pencegahan stunting. Bahkan, usaha dan kerja keras tersebut berhasil mendapat apresiasi dari PBB. Berisik, berita asik. Sobat Antara, hai, menyapa lagi Sobat Antara yang tentu saja sedang lagi santai nih karena mendengarkan podcast Antara di program acara Berisik, Berita Asik. Ada Ovi di sini yang punya berita dan informasi penting sekali. Kenapa Ovi katakan penting? Karena mungkin ini jarang terdengar tapi prestasinya luar biasa. Prestasi apakah itu? Jadi Sobat Antara, beberapa waktu yang lalu BKKBN ini mendapatkan penghargaan dari PBB terkait tentang penurunan populasi. Supaya nggak salah seperti apa penghargaan yang diberikan, tentu saja hari ini Ovi akan membahas lebih lanjut tentang penghargaan tersebut bersama Kepala BKKBN Dr. Hasto. Kalau isi sambutan dari saya, tepuk tangan dok. Terima kasih Mbak Ovi. Jadi sudah jauh-jauh di tengah kesibukan, disempatkan untuk sharing bersama Sobat Antara juga di podcast Berisik kali ini ya dok. Nah ini terkait tentang populasi yang tadi saya sebutkan. PBB ini mencatatkan dan memberikan penghargaan untuk BKKBN. The United Nations Population Awards 2022. Nah ini apa sebenarnya penghargaan? Bahkan nih sebelum dijawab dok, bocorannya penghargaan ini adalah kali kedua Indonesia mendapatkan sejak 33 tahun yang lalu. Ya betul. Wah ini seperti apa dok sebenarnya? Ya kita ini BKKBN konsisten ya Mbak Ovi ya. Jadi konsisten dalam mengawal pertumbuhan penduduk seimbang. Kita tahu dulu zaman Orde Baru ya, itu kan mendapatkan penghargaan. Karena apa? Menurunkan total fertility rate yang mana rata-rata perempuan melahirkan itu dulunya sekitar 5,6 menjadi turun menjadi 2,4 ya. Okay. Ini di masa Orde Baru ya. Kemudian setelah itu kita sekarang ini bisa mempertahankan itu dan turun lagi menjadi 2,2 meskipun di masa pandemi. Ini dalam rangka untuk supaya pertumbuhan penduduk terkendali, karena kan kita tahu ya di masa pandemi juga ada isu bahwa nanti ada ledakan, ada baby boom ya, ada ledakan penduduk karena stay at home, working from home dan sebagainya itu kan kemudian ditengarai nanti banyak orang hamil kan itu. Tapi kita bersyukur bahwa ternyata dengan terobosan-terobosan yang kita lakukan, kita bisa mempertahankan penurunan total fertility rate itu. Ini salah satu hal ya. Kemudian yang berikutnya memang sejak dulu kita dikenal juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Jadi religious leader itu kita kerjasama dengan para ulama, para kiai, para pendeta, para romo. Itu kan kita BKKBN selalu bekerja sama. Nah, ini juga menjadikan contoh karena biasanya yang sulit untuk kita katakanlah memahamkan kepada masyarakat atau keluarga itu biasanya kan yang terkait dengan masalah keyakinan ya. Iya betul. Kalau karena unsur-unsur adat, agama, dogma gitu. Nah kita bersyukur termasuk yang ya bisa lah untuk mengendalikan, ya untuk mengkomunikasikan ini. Bahkan akhirnya penghargaan yang tertinggi diberikan oleh PBB kala itu. Nah ini menarik dok, karena tadi dokter menyinggung tentang angka perkawinan. Sebenarnya catatan saya sih di bawahnya dok itu, tapi karena udah dibahas, ini mengingat juga angka perkawinan seperti yang dokter ungkapkan meningkat. Apakah memang meningkat sesuai data?
Atau memang meningkat cuman keinginan untuk memiliki anak yang memang menurun atau seperti apa? Ya kalau jumlah yang menikah ini kita lihat tidak signifikan ya peningkatannya, jumlah yang meningkat karena setiap tahunnya yang menikah itu hampir 2 juta dan mendekati semasa pandemi juga tidak ada lonjakan yang signifikan itu. Kalau mungkin ya di daerah-daerah tertentu seperti yang kita rekam, contohnya misalnya di Jawa Barat itu, memang ada satu catatan bahwa pernikahan dininya meningkat, relatif meningkat. Tetapi secara nasional setelah kita ukur, itu kita mengukur berapa sih jumlah perempuan yang usianya antara 15 sampai 20 dan dia sudah hamil atau melahirkan. Di tahun 2021 hasilnya angkanya cukup turun dibandingkan 5 tahun yang lalu. Itu 5 tahun yang lalu angkanya masih sekitar 25, 26 per 1000. Nah, sekarang angkanya turun menjadi 22. Artinya sekarang ini hanya tinggal sekitar 22 perempuan yang usia 15 sampai 19 tahun per 1000-nya. Hanya ada 22 per 1000-nya yang sudah hamil dan melahirkan di usia itu. Oke, berarti ini adalah suatu keberhasilan selama 5 tahun saya bisa bilang. Ya, betul. Jadi dan karena kita ngukurnya di tahun 2021 berarti kan menunjukkan bahwa adanya pandemi tidak tetap ini tetap turun angkanya, tidak ada kenaikan. Iya, berarti ya balik lagi saya bilang ini keberhasilan yang memang patut kita syukuri di tengah pandemi. Kita syukuri. Betul. Nah, ini juga terkait masih tentang penghargaan karena berhubungan dengan menekan angka populasi. Penilaian apa saja sebenarnya yang ada kala penghargaan itu, Dok? Salah satunya juga begini, kan kita sering diminta untuk menjadi trainer untuk negara-negara berkembang seperti di Afrika, bagaimana kita di Indonesia itu bisa menjembatani komunikasi dengan pemimpin religius tadi. Itu salah satu hal yang juga kita tentu terlibat di dalam kancah internasional untuk family planning di negara-negara yang berkembang lainnya. Ini satu hal positif juga. Tetapi hal positif yang lainnya juga begini. Kita akan membuat terobosan baru untuk pelayanan sampai di tingkat grassroots ya. Jadi contohnya begini, dulu yang bisa memberikan suntik KB, bisa membagikan katakanlah susuk atau memasang susuk hanya di tingkat vaskes seperti puskesmas, klinik gitu ya. Tapi sekarang bidan-bidan kita beri kesempatan untuk itu. Bidan-bidan praktek swasta kita minta untuk bisa melayani itu sehingga aksesnya menjadi mudah gitu. Kemudian kita ngadakan gerakan Hari Keluarga Nasional, itu kita melakukan gerakan 1 juta aseptor. Jadi 1 hari tetapi kita bisa masang 1 juta alat kontrasepsi dan ini sudah 3 tahun ini berturut-turut kita berhasil. Jadi tahun 2020 kita sehari itu di Harganas itu bisa memasang 1,4 juta aseptor sehari. Dengan prinsip begini, karena masa pandemi kita memasang di titik-titik yang banyak karena desa itu ada 74.000, 75.000. Sementara kemudian masih ditambah kelurahan, sehingga di desa dan kelurahan itu kita jadikan titik pemasangan. Ternyata dengan cara begitu kita bisa pasang banyak gitu, tetapi tidak berkerumun ya. Jadi kecil-kecil tapi tersebar. Ya, Bri. Nah, sebelum kita membahas tentang HB ini nanti akan kaitannya ke stunting, Dok. Mungkin kita sedikit flashback tentang kependudukan, masalah kependudukan yang memang menjadi perhatian dari PBB bisa saya bilang seperti itu. Namun kalau secara garis besar, apa masih ada, Dok, kendala-kendala di Indonesia, ini khususnya masalah kependudukan itu sendiri? Ada, karena begini, jadi kesenjangannya kan cukup tinggi di Indonesia. Jadi kalau saya tadi bilang ada total fertility rate, rata-rata perempuan melahirkan berapa kali setiap perempuan, itu kan kalau katakanlah seperti di Yogyakarta, DKI, di Bali kan angkanya mendekati 2. Jadi rata-rata satu perempuan ini melahirkan 2 anak. Tapi kalau kita lihat ini katakanlah di NTT misalnya begitu, di sana kan masih 3-4 ya, masih angkanya masih itu di Papua, di NTT, di daerah-daerah yang justru ekonominya belum maju banyak sekali yang total fertility rate-nya tinggi. Bahkan ya kalau di Jawa ini, Jawa Barat sama Banten ini juga termasuk yang tinggi di antara Jawa dan Banten. Ya, di Jawa Barat masa. Ya, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur sudah lumayan mendekati angka 2,2 gitu ya. Tapi Jawa Barat, Banten ini masih lebih tinggi. Nah,
ini di Indonesia memang kita masih harus banyak bekerja keras, terlebih ada daerah-daerah yang penduduknya padat. Penduduknya padat, total fertile rate-nya masih tinggi. 3-4 seperti tadi. Ya masih begitu. Nah ini menjadi permasalahan karena gini, kita ini menghadapi namanya bonus demografi kalau masalah kependudukan, di mana di tahun-tahun sekarang ini kalau kita itu mau sejahtera sebetulnya waktunya sekarang ini. Karena apa? Karena dependensi rasio, ketergantungan antara jumlah penduduk yang produktif dibandingkan yang tidak bekerja sekarang ini agak ada di keadaan stabil. Iya, rendah. Jadi setiap 100 orang yang bekerja hanya menanggung sekitar 41 sekarang ya. Kan keren itu. Ada kalau di rumah itu misalkan ada 10 itu bekerja terus yang nggak bekerja 4 kan itu kesempatan untuk kaya luar biasa itu keluarga itu. Iya, Ovi bisa bayangkan ya kalau seandainya ya di rumah itu yang kerja 1 orang atau 2 orang, terus yang dikasih makan balitanya 3, kemudian neneknya 2 gitu. Nanti neneknya 2 baru dari pihak istri, kalau pihak suami 2 lagi sudah berapa? Nah ini misalkan yang kerja cuma 2 tapi yang ditanggung ada 8 kan berat. Pasti keluarga ini susah untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Nah sekarang ini kita ini baru bagus-bagusnya sebetulnya untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Maksud saya sebelum kita masuk di tahun 2035, di mana nanti ada aging population, ada kebanjiran orang tua, orang-orang tua yang panjang umur ya, dan itu kita harapkan. Dan kualitas hidup meningkat itu sebenarnya. Kualitas hidupnya meningkat. Tapi kan belum tentu produktif itu, belum tentu produktif itu. Nah, ini tantangan. Kalau nanti misalkan masalah kependudukan ini kita mendekati tahun 2030 itu orang tuanya sudah banyak karena kualitas hidupnya bagus, kemudian balitanya juga banyak, berat sekali, berat sekali. Bisa dibayangkan, ya bisa dibayangkan generasinya yang produktif ini memikul beban yang berat. Nah ini yang kependudukan yang harus kita perhatikan itu. Betul. Dan itu apa solusi-solusi konkret yang akhirnya dilakukan oleh BKKBN untuk mengatasi hal tersebut? Betul. Kan, Pak? Ya jadi dulu BKKBN kan hanya bicara tentang kuantitas. Yang penting tadi angkanya turun. Nah sekarang nggak bisa. Karena apa? Nanti proporsi penduduk yang bagus ini kalau nggak berkualitas gimana? Karena menuju 2035. Ya menuju 2035 dan nanti juga menuju Indonesia Emas 2045. Nah disitulah. Nah, kita tidak ingin kebanjiran tenaga banyak tetapi tidak bekerja, tidak produktif. Iya, yang kita harapkan walaupun nanti saya yang mungkin tua masih tetap produktif ya Dok ya. Kalau setingkat Anda ini tapi Anda tuanya kan masih lama. Masalahnya ini nanti yang banjir di 2035 itu yang tua-tua. Berarti kelahiran ya kan yang di atas kita Mbak Ovi ya. Sehingga udah 40. Iya, kemungkinan pendidikannya kurang, ekonominya mungkin kurang gitu. Kalau yang seusia Mbak Ovi ya mungkin ini nanti masih sangat-sangat produktif ya mungkin Dok, ya. Tapi itu di tahun-tahun 2045 lah. Nah ini juga menarik, tadi ada 2 yang mungkin bisa saya tangkap. Yang pertama terkait bonus demografi untuk masalah kependudukan di Indonesia, lalu juga masalah ibu dan juga anak yang ternyata Indonesia masih sangat tinggi. Dan satu lagi mungkin ini yang menjadi concern dari BKKBN adalah stunting. Ini ada mandat juga dari Bapak Presiden terkait permasalahan stunting. Sebenarnya permasalahan stunting seperti apa Dok? Mengakar terus kalau kita lihat-lihat. Kita kalau bicara stunting itu kan begini ya. Jadi karena angka kita sekarang kan masih 24,4%. Ya, jadi dan stunting ini kan sebagai sumber ketidakproduktifan SDM. Jadi kalau kita bisa bayangkan orang stunting ini kan pasti pendek. Sehingga kalau mau jadi tentara, mau jadi polisi aja nggak bisa bersaing. Kemudian yang kedua, orang stunting ini kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Sehingga dia sulit bersaing secara akademik. Ya, daya dongnya juga rendah. Kemudian orang stunting ini nanti pada usia 40-45 itu sudah mulai ada masalah penyakit ya. Orang stunting biasanya ada central obese, jadi gemuk tapi di tengah. Terus dia punya potensi sakit yang namanya cardiovascular disease, itu penyakit pembuluh darah seperti stroke, tekanan darah tinggi, serangan jantung. Kemudian punya penyakit juga yang namanya metabolic disorder, itu contohnya kencing manis. Nah, ini kan jadi orang stunting itu sangat bersaing secara intelektual nggak bisa,
fisik juga nggak mampu. Kurang. Kemudian usia pertengahan sudah sakit-sakit. Nah, inilah yang menjadi beban. Oleh karena itu tadi kalau kita cerita di depan, wah kita bersyukur ada bonus demografi. Betul, Karena kita punya kebanjiran angkatan kerja, usia kerja. Tapi ternyata ya, usia kerja yang kita miliki 24,4% sekarang ini adalah stunting. Dan ini kan ini angka sekarang. Kalau angkatan kerja yang sekarang mungkin angka stuntingnya waktu itu masih di atas 30%. Sehingga kita bisa bayangkan loh bahwa angkatan kerja kita sekarang ini mungkin 30%-nya stunting. Padahal kalau lihat dari WHO targetnya harusnya 20 ya, Dok? Harus di bawah 20. Yang istilahnya masih tolerable. Jadi WHO itu bisa mentoleransi kalau stunting suatu negara itu di bawah 20. Nah, Pak Presiden Jokowi memberikan tugas pada BKBN untuk kami ini di BKBN menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting di bawah arahan Bapak Wakil Presiden sebagai ketua pengarah, harus bisa mewujudkan angka 14% di tahun 2024 dari angka sekarang yang masih 24,4. Maka kita kan harus kerja keras. Tapi ini penurunan juga cukup signifikan dari 30. Ya 30 lebih lah waktu itu, kemudian menjadi 27, kemudian 27 sekarang menjadi 24 itu. Nah, diharapkan di tahun 2022 akhir ini harapannya mendekati angka 20%. Ini untuk penurunannya sendiri, Dok, apa yang akhirnya dilakukan oleh BKKBN? Penurunan untuk stunting, selain edukasi pastinya. Iya, memang gerakan kita itu cukup banyak ya. Yang pertama kita itu menghadang dari hulu. Jadi mereka-mereka yang mau nikah ini setahun kan jumlahnya 2 juta nih. Kaget saya. Ya, saya akan menjadi generasi 2 juta ini. Ya, Mbak Ovi kan menjadi bagian yang 2 juta itu sebentar lagi ya. Jadi ternyata yang menikah itu 2 juta dan yang menikah 2 juta ini tadi saya bilang yang anemia perempuannya itu sekitar 36%. Nah, kalau yang anemia ini kemudian hamil, maka peluang untuk jadi stunting kan cukup tinggi. Itu karena perempuannya ternyata kurang siap untuk kurang gizi, anemia gitu. Nah, padahal dari 2 juta ini 1,6 jutanya hamil di tahun pertama. Ya, tahun pertama cukup besar itu. Sehingga kalau stuntingnya itu 24,4%, yang nikah di tahun 2022 ini aja sudah akan berkontribusi stunting 425.000 kasus ya. Nah, inilah yang menurut kami ini harus dicegat, dihadang di hulu. BKBN punya program sudah kerjasama dengan Kementerian Agama dan ini termasuk yang juga mendapatkan perhatian dari PBB bahwa kita bekerja sama dengan religious leader, Pak Menteri Agama, kemudian kita mewajibkan semua yang mau nikah harus periksa dulu. Kalau belum periksa HB dan sebagainya jangan dinikahkan itu. Kita pesan ya MOU kita dengan Pak Menteri Agama begitu. Jadi tujuannya apa? Kita tidak melarang menikah bagi yang tidak memenuhi syarat. Katakanlah misalkan ini perempuan diperiksa HB-nya ternyata kurang, anemia, apa tidak boleh menikah? Boleh. Tetapi kemudian dia kan harus minum tablet tambah darah dulu. Betul. Sehingga pas bulan madu nanti dia harapannya sudah tidak anemia lagi karena jaraknya 3 bulan kita anggap cukup ya. Karena minum tablet tambah darah kalau bisa rutin selama 90 hari ini terkoreksi, aneminya terkoreksi. Akan gitu. Membawa dampak yang signifikan juga. Iya, mencegah stunting pada kehamilannya itu. Nah, makanya kemudian kalau periksa darah itu harus 3 bulan sebelumnya lebih baiknya gitu. Karena kalau mendadak seminggu sebelumnya baru periksa boleh saja, tetapi kalau ternyata anemi jangan langsung bulan madu loh. Artinya bulan madunya boleh. Dulu ya. Ya, tapi boleh mungkin pakai kontrasepsi. Ya, kontrasepsi yang aman kan ada. Pakai kondom juga aman, pakai pil aman. Kadang-kadang kan orang punya pendapat, saya belum punya anak, kalau nanti saya pakai pil nanti kering dong rahim saya gitu. Ini kan pendapat yang salah ya. Nah, hal seperti inilah yang untuk mencegah dari hulu. Kemudian setelah itu kita pada waktu hamil ini harus didampingi. Jadi kita membentuk tim pendamping keluarga. Ya, yang dilakukan oleh BKKBN membentuk tim pendamping keluarga. Jadi di desa ini sekarang ada tim pendamping keluarga, ada 1 bidan, 1 PKK, 1 penyuluh KB. Dalam 1 tim ada 3 orang. Nah, di seluruh Indonesia kita bentuk 200.000 tim. Jadi ada 600.000 orang yang kita minta untuk mendampingi ibu hamil tadi.
Jadi ibu hamil didampingi, jangan sampai tidak kontrol. Kemudian supaya pertumbuhan bayinya terkontrol dengan baik gitu. Kemudian sampai lahir dicek. Kalau panjang badannya kurang dari 48 cm, ini harus segera dilaporkan gitu. Karena kalau bayi panjang badannya kurang dari 48 cm, ini potensi menjadi stunting nih. Kalau nggak diperhatikan. Dan ini menjadi catatan serius bahwa ternyata ada 4,8 juta yang melahirkan setiap tahun di Indonesia ini, itu 22,6%-nya panjangnya kurang dari 48 cm. Bisa dibayangkan loh, ya. Artinya kan, ya ini kan sudah rombongan calon stunting ini. Iya. Ini harus dikawal betul ini. Nah ini didampingi betul, dikawal betul. Nah bersama tim yang dibuat oleh BKKBN. Bersama tim itu. Nah dan ini kemudian dia nanti mengisi namanya aplikasi namanya LC-Mail. Jadi kalau besok misalnya Mbak Ovi mau nikah itu setelah periksa buka LC-Mail terus memasukkan data HB-nya, tinggi badan, berat badan ditambah lingkar lengan atasnya. Kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, itu nanti dari aplikasi akan diberi warning. Ada rambu. Ini Anda siap nikah tapi belum siap hamil ini. Punya anak. Tapi sebenarnya ini sebenarnya menarik ya Dok, karena kita sendiri sebenarnya sudah bisa mencari tahu untuk mencegah stunting. Yang selama ini orang-orang mungkin tidak tahu. Iya, makanya dengan model aplikasi seperti sekarang ini kan bisa begitu. Ya. Dan ini ketika belum mengisi aplikasi LC-Mail ini ya jangan dinikahkan dulu gitu. Lagi jadi dihalangi. Tapi kan ditunda. Iya kan gampang aja ini. Cuman periksa HB, kemudian tinggi badan, berat badan, lingkar. Ini enggak sampai kalau ke dokter atau enggak habis 50.000 lah itu. Daripada anak dan generasi emas tentu kan saja. orang sering pre-wedding habisnya 50 juta, 100 Jangan juta. dibocorin, Dok. Lah ya kan itu kalau ditanya gedungnya udah siap-siap ya. Puluhan juta. Konsumsi siap-siap itu. Padahal ini sebenarnya untuk cek dan menjaga nanti generasi-generasi selanjutnya sangat penting ya, Dok. Tapi nggak dilakukan ya kan. Saya udah loh, Dok. Baik, ini ada dua yang baru Dokter Hasto sebutkan. Yang pertama dari hulu, ini mulai dari kesehatan ibu, lalu yang di tengah bagaimana peran dari BKKBN sendiri membentuk di desa supaya mencangkup ke masyarakat langsung. Nah, yang terakhir tadi di pintu akhirnya 1000 hari kehidupan pertama. Jadi sampai namanya Baduta. Baduta ini kan sampai usia 2 tahun kurang dikit ya. Ini ASI eksklusif tuh harus diberikan. Jadi ini termasuk 6 bulan kehidupan pertama harus ASI, jangan sampai tidak diberi ASI dan yang dorongan kita itu apa? Jangan diberi selain ASI gitu. Kan ASI eksklusif itu hanya ASI gitu aja. Kan banyak orang-orang di desa juga masih anaknya nangis, kasihan ya, nggak dikasih makan, usianya udah 3 bulan itu. Akhirnya dikasih makanan yang macam-macam itu. Akhirnya mudah diare lah, sakit gitu. Nah, ini ASI eksklusif ini yang harus kita kampanyekan di tahap-tahap terakhir 1000 hari kehidupan pertama ini. Kemudian makanan pendampingnya harus cukup. Jangan lupa imunisasi, nah ini karena supaya tidak sakit-sakitan. Jadi penyebab stunting adalah suboptimal health karena anak mungkin sering sakit-sakitan dalam 1000 hari kehidupan pertama. Kemudian yang kedua suboptimal nutritional, berarti mungkin dia memberi makanannya kurang dari standar. Nah inilah yang perlu sekali kadang-kadang kalau kita lihat ya anak itu kalau rewel nanti terus ibunya atau orang tuanya itu cuman apa yang mudah lah, kasih mie, kasih cilok, kasih apalah. Harusnya itu cut dari pertama. Harusnya kita berpikir tentang apa ya, protein hewani ya. Jadi bagaimana konseling, KIE, edukasi protein hewani. Banyak orang yang uang ada, makanan ada, tapi salah. Salah langkah sebenarnya. Mungkin karena ketidaktahuan. Ya karena tidak tahu. Salah milihnya, milihnya. Jadi uang ada, tapi belinya tidak ikan, tidak telur, belinya mie. Karena praktis ya, Dok. Praktis. Tapi berarti Sobat Antara mungkin ini akan memberikan gambaran baru juga bahwa stunting itu bisa dicegah dari kita, dari diri sendiri dulu. Sudah siapkah menikah? Lalu seperti apa proses kedepannya untuk memiliki anak? Dan yang terakhir, bagaimana kita memberikan 1000 hari kehidupan pertama pada anak kita. Betul, yang nantinya akan membuat generasi emas di tahun 2045. Seperti mimpi semua orang, Dokter Hasto. Nah ini sedikit mungkin Dok ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Tidak terasa memang ngobrol sama Dokter Hasto ini wawasannya luar biasa sekali. Dokter Hasto ini kebetulan juga menyambut Harganas, Hari Keluarga Nasional. Harapan-harapan seperti apa yang dokter kedepannya harapkan untuk masyarakat Indonesia? Silakan, Dok.
Ya sebetulnya kan arahan dari Bapak Presiden itu kita selalu gotong royong. Apalagi negara kita ini negara Pancasila yang punya filosofi tinggi untuk gotong royong. Masalah bangsa, masalah masyarakat itu pada umumnya harus dipecahkan dengan gotong royong. Maka dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini saya ingin mengetuk hati dari katakanlah warga masyarakat lah secara umum untuk punya social respon ya, social responsibility. Kalau kita punya rezeki ya barangkali sedikit lah menjadi bapak asuh untuk anak stunting. Ya saya berharap begitu. Kalau hitung-hitungan saya ya ini untuk mengentaskan anak stunting satu anak itu sebetulnya dengan Rp15.000 sehari udah cukup ya. Sehingga kalau seandainya katakanlah ada keluarga yang mampu menjadi bapak asuh anak stunting atau apalagi ada perusahaan yang mampu menjadi bapak asuh anak stunting sebetulnya tidak besar, hanya butuh waktu 6 bulan saja ya, 6 bulan insya Allah terkoreksi stuntingnya ya. Tapi jangan model hanya sehari, hari ini saya akan ngadakan makan bersama itu ya nggak bisa lah, itu harus long term. Inilah harapan saya, gotong royong, respon sosial yang baik dari masyarakat, tetangga, perusahaan, dermawan, semuanya. Baik, terima kasih Dr. Hasto. Masih. Telah sharing berbagai hal dan tentu saja saya sedikit mengutip apa yang Dr. Hasto ungkapkan tadi, jika masalah yang ada mulai dari kependudukan lalu juga masalah stunting di Indonesia ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa gotong royong lalu juga menimbulkan perasaan atau respon sosial agar masalah-masalah tersebut bisa teratasi. Tentunya saya mewakili BKKBN mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Semoga kita bisa mewujudkan mimpi Indonesia di tahun 2045 memiliki generasi emas dan generasi luar biasa. Dan Sobat Antara jangan lupa untuk akses lainnya tentang Antara, video-video menarik lainnya dan informasi lainnya Anda bisa langsung mencari tahu di podcast Antara melalui Spotify, lalu juga di YouTube Antara TV, dan jangan lupa di portal Antara yaitu Antara News. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah Pak.